Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, pada video kali ini kita akan membahas kisah Ashabul Kahfi berdasar cerita Ali bin Abi Thalib. Kisah ini termaktub dalam kitab Fadhailul Khamsah Minas Shisahih Sittah yang mengutip dari kitab Qisasul Anbiya. Berikut kisah selengkapnya. Kisah pendeta Yahudi dan Ali bin Abi Thalib ini termaktub dalam kitab Fadhailul Khamsah min Shisahih Sittah mengutip dari kitab Qisasul Anbiya. Dengan panjang lebar, kitab Qisasul Anbiya meriwayatkan sebagai berikut. Dikala Sayyidina Umar bin Khattab memangku jabatan sebagai Amirul Mukminin, pernah datang kepadanya 3 orang pendeta Yahudi. "Hai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar," ujar mereka kepada Khalifah Umar bin Khattab. "Yah, apa tujuan kalian datang kemari?" tanya Khalifah Umar. "Kami hendak menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda dapat memberi jawaban kepada kami, barulah kami mau mengerti bahwa Islam merupakan agama yang benar dan Muhammad benar-benar seorang nabi. Sebaliknya, jika Anda tidak dapat memberi jawaban, berarti bahwa agama Islam itu batil dan Muhammad bukan seorang nabi." "Silahkan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. Pendeta-pendeta itu pun memulai pertanyaan-pertanyaannya. "Jelaskan kepada kami tentang induk kunci atau gembok mengancing langit. Apakah itu? Terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Apakah itu? Tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya tetapi ia bukan manusia dan bukan jin. Terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di permukaan bumi tetapi makhluk itu tidak dilahirkan dari kandungan ibu atau induknya. Beritahu kepada kami apa yang dikatakan oleh burung puyuh di saat ia sedang berkicau. Apakah yang dikatakan oleh ayam jantan dikala ia sedang berkokok? Apakah yang dikatakan oleh kuda di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh katak di waktu ia sedang bersuara? Apakah yang dikatakan oleh keledai di saat ia sedang meringkik? Apakah yang dikatakan oleh burung pipit pada waktu ia sedang berkicau?" Khalifah Umar menundukkan kepala untuk berpikir sejenak, kemudian berkata, bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukanlah suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar seperti itu, pendeta-pendeta Yahudi yang bertanya berdiri melonjak-lonjak kegirangan sambil berkata, "Sekarang kami bersaksi bahwa Muhammad memang bukan seorang nabi dan agama Islam itu adalah batil." Salman Al-Farisi yang saat itu hadir segera bangkit dan berkata kepada pendeta-pendeta Yahudi itu, "Kalian tunggu sebentar." Ia cepat-cepat pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Abul Hasan, selamatkanlah agama Islam." Ali bin Abi Thalib bingung, lalu bertanya mengapa. Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Khalifah Umar. Berjalan lenggang memakai burdah atau selembar kain penutup punggung atau leher, peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Khalifah Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, beliau bangun dari tempat duduk lalu buru-buru memeluknya sambil berkata, "Ya Abul Hasan, tiap ada kesulitan besar engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Silahkan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajarku 1000 macam ilmu, dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu. Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Ali bin Abi Thalib. Mereka mulai bertanya, "Apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit?" Jawaban Ali bin Abi Thalib, induk kunci itu ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik pria maupun wanita, jika ia bersyirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah. Para pendeta Yahudi bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah." Para pendeta itu saling pandang di antara mereka sambil berkata, "Orang itu benar juga." Mereka bertanya lebih lanjut, "Terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya."
Kuburan itu ialah ikan hiu yang menelan Nabi Yunus putra Matta. Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Jawab Ali bin Abi Thalib. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman putra Nabi Daud alaihissalam. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya. Beritahukan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandungan ibunya atau induknya. Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu adalah: pertama, Adam; kedua, Hawa; ketiga, unta Nabi Soleh; keempat, domba Nabi Ibrahim; kelima, tongkat Nabi Musa yang menjelma menjadi seekor ular. 2 di antara 3 orang pendeta Yahudi itu setelah mendengar jawaban-jawaban serta penjelasan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib lalu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Tetapi seorang pendeta lainnya bangun berdiri sambil berkata kepada Ali bin Abi Thalib, hai Ali, hati teman-temanku sudah dihinggapi oleh sesuatu yang sama seperti iman dan keyakinan mengenai benarnya agama Islam. Sekarang masih ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan kepada Anda. Kisah pendeta Yahudi dan Ali bin Abi Thalib ini termaktub dalam kitab Bada'iul Qasma Minasyihtati Syittah, mengutip dari kitab Qisasul Anbiya. Dengan panjang lebar, kitab Qisasul Anbiya meriwayatkannya sebagai berikut. Tanyakanlah apa saja yang kau inginkan, sahut Imam Ali. Coba terangkan kepadaku tentang sejumlah orang yang pada zaman dahulu sudah mati selama 309 tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah. Bagaimana hikayat tentang mereka? Tanya pendeta tadi. Ali bin Abi Thalib menjawab, hai pendeta Yahudi, mereka itu ialah para penghuni guha. Hikayat tentang mereka itu sudah dikisahkan oleh Allah kepada Rasulnya. Jika engkau mau, akan kubacakan kisah mereka itu. Pendeta Yahudi itu menyahut, aku sudah banyak mendengar tentang Quran. Jika engkau memang benar-benar tahu, coba sebutkan nama-nama mereka, nama ayah-ayah mereka, nama kota mereka, nama raja mereka, nama anjing mereka, nama gunung serta gua mereka, dan semua kisah mereka dari awal sampai akhir. Ali bin Abi Thalib kemudian membetulkan duduknya, menekuk lutut ke depan perut, lalu ditopangnya dengan burdah yang diikatkan ke pinggang. Lalu ia berkata, hei saudara Yahudi, Muhammad Rasulullah kekasihku telah menceritakan kepadaku bahwa kisah itu terjadi di negeri Romawi, di sebuah kota bernama Efesus, atau disebut juga dengan nama Tarsus. Tetapi nama kota itu pada zaman dahulu ialah Efesus. Baru setelah Islam datang, kota itu berubah nama menjadi Tarsus. Sekarang terletak di dalam wilayah Turki. Penduduk negeri itu dahulunya mempunyai seorang raja yang baik. Setelah raja itu meninggal, berita kematiannya didengar oleh seorang raja Persia bernama Dikianius. Ia seorang raja kafir yang amat congkak dan zolim. Ia datang menyerbu negeri itu dengan kekuatan pasukannya, dan akhirnya berhasil menguasai kota Efesus. Olehnya kota itu dijadikan ibu kota kerajaan, lalu dibangunlah sebuah istana. Baru sampai di situ, pendeta Yahudi yang bertanya itu berdiri, terus bertanya, jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku bentuk istana itu, bagaimana serambi dan ruang-ruangannya. Ali bin Abi Thalib menerangkan, hei saudara Yahudi, raja itu membangun istana yang sangat megah, terbuat dari batu marmer. Panjangnya 1 parsak atau 8 km dan lebarnya pun 1 parsak. Pilar-pilarnya berjumlah 1000 buah. Semuanya terbuat dari emas, dan lampu-lampu berjumlah 1000 buah, juga semuanya terbuat dari emas. Lampu-lampu itu bergelantungan pada rantai-rantai yang terbuat dari perak. Tiap malam apinya dinyalakan dengan sejenis minyak yang harum baunya. Di sebelah timur serambi dibuat lubang-lubang cahaya sebanyak 100 buah. Demikian pula di sebelah baratnya, sehingga matahari sejak mulai terbit sampai terbenam selalu dapat menerangi serambi. Raja itu pun membuat sebuah singgasana dari emas. Panjangnya 80 hasta dan lebarnya 40 hasta. Di sebelah kanannya tersedia 80 buah kursi, semuanya terbuat dari emas. Disitulah para hulu balang kerajaan duduk. Di sebelah kirinya juga disediakan 80 buah kursi terbuat dari emas, untuk duduk para pepatih dan penguasa-penguasa tinggi lainnya.
Raja duduk di atas singgasana dengan mengenakan mahkota di atas kepala. Sampai di situ, pendeta yang bersangkutan berdiri lagi sambil berkata, "Jika engkau benar-benar tahu, coba terangkan kepadaku dari apa mahkota itu dibuat." "Hai saudara Yahudi," kata Imam Ali menerangkan, "mahkota raja itu terbuat dari kepingan-kepingan emas, berkaki 9 buah, dan tiap kakinya bertaburan mutiara yang memantulkan cahaya laksana bintang-bintang yang menerangi kegelapan malam. Raja itu juga mempunyai 50 orang pelayan, terdiri dari anak-anak para hulu balang. Semuanya memakai selempang dan baju sutra berwarna merah. Celana mereka juga terbuat dari sutra berwarna hijau. Semuanya dihiasi dengan gelang-gelang kaki yang sangat indah. Masing-masing diberi tongkat terbuat dari emas. Mereka harus berdiri di belakang raja. Selain mereka, raja juga mengangkat 6 orang, terdiri dari anak-anak para cendekiawan, untuk dijadikan menteri-menteri atau pembantu-pembantunya. Raja tidak mengambil suatu keputusan apapun tanpa berunding lebih dahulu dengan mereka. 6 orang pembantu itu selalu berada di kanan kiri raja. 3 orang berdiri sebelah kanan dan yang 3 orang lainnya berdiri sebelah kiri. Pendeta yang bertanya itu berdiri lagi, lalu berkata, "Hai Ali, jika yang kau katakan itu benar, coba sebutkan nama 6 orang yang menjadi pembantu-pembantu raja itu." Menanggapi hal itu Ali menjawab, "Kekasihku Muhammad Rasulullah menceritakan kepadaku bahwa 3 orang yang berdiri di sebelah kanan raja masing-masing bernama Tamlika, Miksalmina, dan Miksaliminia. Adapun 3 orang pembantu yang berdiri di sebelah kiri masing-masing bernama Martelius, Cassitius, dan Sidemius. Raja selalu berunding dengan mereka mengenai segala urusan. Tiap hari setelah raja duduk dalam serambi istana dikerumuni oleh semua hulu balang dan para punggawa. Masuklah 3 orang pelayan menghadap raja. Seorang di antaranya membawa piala emas penuh berisi wewangian murni. Seorang lagi membawa piala perak penuh berisi air sari bunga. Sedangkan yang seorangnya lagi membawa seekor burung. Orang yang membawa burung itu kemudian mengeluarkan suara isyarat. Lalu burung itu terbang di atas piala yang berisi air sari bunga. Burung itu berkecimpung di dalamnya dan setelah itu ia mengibas-ibaskan sayapnya serta bulunya sampai sari bunga itu habis dipercikan ke semua tempat sekitarnya. Kemudian si pembawa burung tadi mengeluarkan suara isyarat lagi. Burung itu terbang pula, lalu hinggap di atas piala yang berisi wewangian murni. Sambil berkecimpung di dalamnya, burung itu mengibas-ibaskan sayap dan bulunya sampai wewangian murni yang ada dalam piala itu habis dipercikan ke tempat sekitarnya. Pembawa burung itu memberi isyarat suara lagi. Burung itu lalu terbang dan hinggap di atas mahkota raja, sambil membentangkan kedua sayap dan harum semerbak di atas kepala raja. Demikianlah raja itu berada di atas singgasana kekuasaan selama 30 tahun. Selama itu ia tidak pernah diserang penyakit apapun, tidak pernah merasa pusing kepala, sakit perut, demam, berliur, berludah ataupun beringus. Setelah sang raja merasa diri sedemikian kuat dan sehat, ia mulai congkak, durhaka, dan zalim. Ia mengaku-ngaku diri sebagai Tuhan dan tidak mau lagi mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja itu kemudian memanggil orang-orang terkemuka dari rakyatnya. Barang siapa yang taat dan patuh kepadanya, diberi pakaian dan berbagai macam hadiah lainnya. Tetapi barang siapa yang tidak mau taat atau tidak bersedia mengikuti kemauannya, ia akan segera dibunuh. Oleh sebab itu, semua orang terpaksa mengiyakan kemauannya. Dalam masa yang cukup lama, semua orang patuh kepada raja itu sampai ia disembah dan dipuja. Mereka tidak lagi memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari perayaan ulang tahunnya, raja sedang duduk di atas singgasana mengenakan mahkota di atas kepala. Tiba-tiba masuklah seorang hulu balang memberitahu bahwa ada bala tentara asing masuk menyerbu ke dalam wilayah kerajaannya dengan maksud hendak melancarkan peperangan terhadap raja. Demikian sedih dan bingungnya raja itu, sampai tanpa sadar mahkota yang sedang dipakainya jatuh dari kepala. Kemudian raja itu sendiri jatuh terpelanting dari atas singgasana. Salah seorang pembantu yang berdiri di sebelah kanan, seorang cerdas yang bernama Tamlika, memperhatikan keadaan sang raja dengan penuh pikiran. Ia berpikir, lalu berkata di dalam hati, kalau Dikianius itu benar-benar Tuhan, sebagaimana menurut pengakuannya, tentu ia tidak akan sedih, tidak tidur, tidak buang air kecil ataupun air besar. Itu semua bukanlah sifat-sifat Tuhan. 6 orang pembantu raja itu tiap hari selalu mengadakan pertemuan di tempat salah seorang dari mereka secara bergiliran. Pada satu hari, tibalah giliran Tamlika menerima kunjungan 5 orang temannya.
Mereka berkumpul di rumah Tamlika untuk makan dan minum, tetapi Tamlika sendiri tidak ikut makan dan minum. Teman-temannya bertanya, "Hai Tamlika, mengapa engkau tidak mau makan dan tidak mau minum?" "Teman-teman," sahut Tamlika, "hatiku sedang dirisaukan oleh sesuatu yang membuatku tidak ingin makan dan tidak ingin minum, juga tidak ingin tidur." Teman-temannya mengejar, "Apakah yang merisaukan hatimu, hai Tamlika?" "Sudah lama aku memikirkan soal langit," ujar Tamlika menjelaskan. "Aku lalu bertanya pada diriku sendiri, siapakah yang mengangkatnya ke atas sebagai atap yang senantiasa aman dan terpelihara, tanpa gantungan dari atas dan tanpa tiang yang menopangnya dari bawah? Siapakah yang menjalankan matahari dan bulan di langit? Siapakah yang menghiasi langit itu dengan bintang-bintang bertaburan? Kemudian kupikirkan juga bumi ini. Siapakah yang membentangkan dan menghamparkannya di cakrawala? Siapakah yang menahannya dengan gunung-gunung raksasa agar tidak goyah, tidak goncang dan tidak miring? Aku juga lama sekali memikirkan diriku sendiri. Siapakah yang mengeluarkan aku sebagai bayi dari perut ibuku? Siapakah yang memelihara hidupku dan memberi makan kepadaku? Semua itu pasti ada yang membuat, dan sudah tentu bukan Dikianius." Teman-teman Tamlika lalu bertekuk lutut di hadapannya. Dua kaki Tamlika dicium sambil berkata, "Hai Tamlika, dalam hati kami sekarang terasa sesuatu yang seperti apa yang kamu rasakan. Oleh karena itu baiklah, engkau tunjukkan jalan keluar bagi kita semua." "Saudara-saudara," jawab Tamlika, "baik aku maupun kalian tidak menemukan akal selain harus lari meninggalkan raja jolim itu, pergi kepada raja pencipta langit dan bumi." "Kami setuju dengan pendapatmu," sahut teman-temannya. Tamlika lalu pergi, terus beranjak pergi untuk menjual buah kurma, dan akhirnya berhasil mendapatkan uang sebanyak 3 dirham. Uang itu kemudian diselipkan dalam kantong baju, lalu berangkat berkendara kuda bersama-sama dengan 5 orang temannya. Setelah berjalan 3 mil jauhnya dari kota, Tamlika berkata kepada teman-temannya, "Saudara-saudara, kita sekarang sudah terlepas dari raja dunia dan dari kekuasaannya. Sekarang turunlah kalian dan marilah kita berjalan kaki. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita serta memberikan jalan keluar." Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.